Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, gue Janur Indonesia dari kelas 10 PC2. Pada kali ini, gue akan menjelaskan apa itu panel surya, manfaatnya, jenis-jenisnya, dan cara kerjanya. Satu lagi nih, di mana saja sih letak PLTS di Indonesia? So, check it out. Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasari oleh pertemuan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Panel surya juga tersusun dari modul surya yang dirangkai secara seri maupun paralel sesuai kebutuhan daya listrik tertentu. Panel surya mulai bekerja berdasarkan prinsip gaya gerak listrik yang terjadi pada sel surya. Gaya gerak listrik ini diawali ketika foton dari sinar matahari mengalami tumbukan dengan panel surya. Tumbukan ini membuat foton diserap oleh material semikonduktor yang terdapat pada panel surya. Material ini salah satunya ialah silikon. Tumbukan membuat elektron yang merupakan muatan listrik negatif mengalami pelepasan dari atom. Elektron yang terlepas ini kemudian mengalir melalui material semikonduktor sehingga terbentuklah arus listrik. Manfaat dari panel surya. 1. Panel surya dapat mengurangi biaya pembayaran listrik PLN. Kedua, panel surya dapat membantu menekan biaya listrik walaupun tagihan listrik selalu naik. Ketiga, tagihan listrik dapat berkurang semenjak hari pertama panel surya dipasang. Keempat, panel surya dapat membantu industri dan bisnis mengurangi penggunaan karbon. Kelima, panel surya membantu penghematan konsumsi listrik rumah. Keenam, panel surya dapat dikoneksikan dengan listrik PLN secara mudah. Ketujuh, panel surya dapat meningkatkan nilai jual properti. Kedelapan, panel surya meningkatkan kualitas hidup lingkungan secara lebih baik. Kesembilan, panel surya dapat mengurangi rugi-rugi daya yang mungkin muncul dari pembangkit konvensional. Ke-10, panel surya dapat membantu pengembangan ekonomi lokal dan nasional. Terdapat beberapa jenis panel surya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah polikristalin silikon. Solar panel ini cukup umum digunakan. Teknologi dari panel surya ini terbuat dari batang silikon yang telah dicairkan. Kedua, monokristalin silikon. Selain prokristalin silikon, jenis solar panel ini juga yang paling banyak digunakan untuk umum. Alasan banyak yang menggunakan monokristalin silikon ini berkaitan dengan keunggulan yang dimilikinya. Monokristalin silikon ini dibuat dari silikon yang diiris tipis-tipis dengan menggunakan bantuan mesin. Ketiga, thin film solar cell. Panel surya yang satu ini memiliki kelebihan yang dapat terlihat dari bentuk fisiknya. Jenis panel surya ini memiliki ukuran yang tipis, sehingga dapat dibilang bahwa penanamannya sesuai dengan kondisinya. Ukuran tipis tersebut membuat bobot dari solar panel lebih ringan, serta lebih fleksibel. Ini dia 4 PLTS terbesar di Indonesia yang patut kalian ketahui. Yang pertama adalah PLTS Likupang. PLTS ini memiliki 64.620 panel surya yang tersusun di Desa Winero, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Panel surya ini terbentang di ladang seluas 29 hektar. PLTS Likupang digunakan secara masif sebagai sumber energi listrik terbaru sejak 5 September 2019. Yang kedua adalah PLTS OL Puah. PLTS OL Puah memiliki panel surya dengan kapasitas sebesar 5 MW. PLTS milik PT Lembaga Elektronik Nasional atau LEN tersebut membantu PLN mengatasi defisit di sistem timur, di mana terdapat pemadaman bergilir selama siang hari. Pemadaman bergilir tersebut bisa diatasi sejak Desember 2016 lalu, yang menjadi awal beroperasinya PLTS ini. Ketiga, PLTS CCCA atau Coca-Cola Amatil. PLTS Coca-Cola Amatil berada di Cikarang Barat. PLTS ini memiliki atap panel surya terbesar di ASEAN dan telah diresmikan pada September 2020 lalu. Keempat, PLTS Waduk Cirata. PLTS Waduk Cirata yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,
yang mulai dibangun tahun ini. Diketahui, PLTS ini merupakan PLTS yang terbesar di Asia dan PLTS terapung pertama di Indonesia. Pemadaman bergilir selama siang hari. Pemadaman bergilir tersebut diatasi oleh sejak akhir Desember 2016 lalu, yang menjadi awal beroperasinya PLTS ini. Nah, itu dia yang dapat gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Janur Neriansyah, pamit undur diri, and see you!